Lebih garang dari Hamas, pejuang Palestina ini melakukan aksi militer di perbatasan Gaza. Pasukan Jihad Islam Palestina jadi ancaman Israel. Kelompok pejuang Palestina melakukan aksi militer gabungan di perbatasan jalur Gaza. Hidayatullah.com. Faksi-faksi perlawanan Palestina pelaksanaan manuver militer gabungan di dekat pagar perbatasan di wilayah utara jalur Gaza. Dikutip Palestine Information Center, dalam pernyataannya, Ruang Gabungan Fraksi Perlawanan Palestina menjelaskan, manuver militer tersebut dilakukan dengan melibatkan para pejuang elit, termasuk penggunaan senjata ringan dan menengah. Aksi gabungan kelompok pejuang Palestina ini bertujuan untuk mengukur kecepatan respon pasukan perlawanan terhadap keadaan darurat apapun dan untuk menguji kesiapapun para pejuang untuk mobilisasi dan menghadapi agresi. Manuver militer ini adalah puncak dari periode pelatihan lanjutan bersama untuk para pejuang elit dari fraksi-fraksi perlawanan. Ini semua mencakup berbagai skenario taktis. Yang paling menonjol diantaranya adalah penyerbuan di belakang garis musuh yang diselingi dengan penyanderaan tentara. Demikian sebuah pernyataan kelompok mereka. Ruang Bersama Fraksi Perlawanan mengungkapkan bahwa aksi lapangan bersama ini dilakukan di tanah barak militer pertama yang mencakup semua fraksi yang berafiliasi dalam kerangka Ruang Bersama. Ditegaskan bahwa perlawanan Palestina akan terus bekerja siang dan malam hingga belenggu dihancurkan dan bekerja untuk kebebasan setiap tawanan yang terbaring di dalam penjara musuh. Ruang Bersama Faksi Perlawanan menyebut bahwa manuver militer tersebut mengungkap sejauh mana keyakinan perlawanan. Semua perlu menyatukan semua upaya dalam menghadapi musuh dan melawan tantangan yang menimpa tempat-tempat suci dan isu Palestina. Itu juga menyatukan semua front untuk memerangi penduduk Zionis Israel dan mencegahnya memonopoli bagian manapun dari tanah Palestina dan rakyatnya. Persatuan adalah prioritas. Juru bicara Hamas Hazim Qasim menyatakan bahwa latihan ini menegaskan kesiapan faksi aksi militer untuk menghadapi semua perkembangan di arena Palestina dan kesiapan mereka untuk membela rakyat, tempat-tempat suci, tanah dan keluarga para pahlawan, terutama melawan pemerintahan fasis pendudukan Zionis berikutnya. Manuver tersebut merupakan penegasan sentralitasi kerja kesatuan gabungan dari faksi-faksi aksi militer dan kemampuan opsi perlawanan untuk menyatukan sikap dan kata, ujar Qasim. Dia menekankan perlunya kerja lapangan bersama dan koordinasi dalam aksi perlawanan di semua kota Palestina. Manuver ini adalah pesan persatuan sejati bagi rakyat Palestina dimanapun mereka berada. Kepala Biro Politik Gerakan Hamas Ismail Haniyah menegaskan bahwa perlawanan dan persatuan adalah prioritas rakyat Palestina dalam menghadapi prioritas pemerintahan pendudukan Zionis Israel yang baru. Hal tersebut disampaikan Haniyah dalam sebuah pernyataan pers pada Rabu malam. Haniyah mengatakan, setiap orang harus menyadari bahwa tren politik dan intelektual para pemimpin pendudukan Zionis Israel dan juga pemerintahnya terutama yang sekarang menempatkan seluruh situasi di atas piring panas. Dia menambahkan bahwa koloni permukiman Israel akan dihadapi dengan meningkatkan perlawanan dan memperluas wilayahnya, serta melakukan tekanan dengan segala cara yang tersedia untuk mengusir para pemukim pendatang Yahudi dan negara entitas pendudukan Israel dari seluruh tanah Palestina. Haniyah memperingatkan bahwa rakyat Palestina terutama di Al-Quds dan tepi barat didukung oleh semua wilayah, akan tetapi melanjutkan inovasi dan metode perlawanan dan tidak akan terintimidasi oleh ancaman musuh. Dia menyatakan bahwa rakyat Palestina akan melampaui semua perbatasan dan mengejutkan penjajah dan juga pemukim pendatang Yahudi sampai mereka meninggalkan tanah Palestina dan juga meninggalkan Al-Quds.
Rakyat Palestina kembali ke kampung halamannya dan para tahanan dibebaskan dari penjara pendudukan Zionis Israel. Hari Kamis pukul 11 pagi, pemerintahan baru pendudukan Zionis Israel yang dipimpin Benjamin Netanyahu akan dilantik. Netanyahu telah mencapai kesepakatan dengan partai-partai dari kubu sayap kanan, Zionisme religius, kekuatan Yahudi, Noam, Sas dan Yudaisme Taurat bersatu, tentang mekanisme pembagian kursi menteri kepada mereka dan kewenangan menteri-menteri mereka. Hari Rabu kemarin, Netanyahu mempresentasikan garis besar program pemerintah sayap kanannya, fokus pada perluasan pemukiman Yahudi di tepi barat. Aksi-aksi perlawanan di tepi barat menghadapi pasukan pendudukan Zionis Israel dan menghadang serangan para pemukim pendatang Yahudi terus berlanjut. Selama 24 jam terakhir, para pejuang di tepi barat melancarkan 14 aksi perlawanan. Yang paling menonjol adalah 5 aksi penembakan, ledakan 2 alat peledak, dan pelemparan bom molotov. Sumber-sumber Palestina menyebutkan terjadi bentrokan di 6 titik konfrontasi di tepi barat antara warga Palestina dan pasukan pendudukan Zionis Israel. Di antara aksi-aksi perlawanan di tepi barat, yang paling menonjol adalah aksi perlawanan yang menembak pesawat pengintai Zionis di Nablus, menembaki pasukan pendudukan Zionis Israel selama konfrontasi di daerah Beit Am sebelah utara Hebron. Kemudian pelemparan alat peledak ke pos pemeriksaan militer Al-Jalama di Jenin. Sementara para pejuang perlawanan Palestina menembaki pasukan pendudukan Zionis Israel di Jabba, Jenin, dan permukiman Yahudi Adam di Al-Quds yang diduduki penjara Israel. Bentrokan meletus di kota Azun di Qalqilia, kamp pengungsi Daisis di Bethlehem, Beit Amer, kamp pengungsi Al-Arab, dan kota tua di Hebron. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melasi dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.